Halo kawan-kawan, apa kabar? Baik-baik saja ya. Baik, kali ini kita akan membahas tentang AWS. Jadi ini adalah seri AWS, seri Amazon Web Service. Tentunya untuk menuju ke sana, Anda harus tahu dulu apa yang disebut dengan cloud computing. Mari kita bahas dulu sedikit tentang komputer awan atau cloud computing. Ayo tonton video ini, jangan di skip-skip ya, biar kamu nggak ketinggalan informasinya. Baik, pembahasan pertama kita itu adalah cloud computing atau komputer awan. Yuk kita simak penjelasannya berikut ini. Komputasi cloud. Halo kawan, ini adalah seri pengetahuan tentang AWS, Amazon Web Service, yang lebih banyak membahas terkait cloud computing di AWS. Sebelum kita mengarah ke pembahasan AWS, maka terlebih dahulu kita perlu mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan cloud. Apa yang terbersit di pikiran Anda saat mendengar kata cloud? Jika Anda membayangkan gumpalan awan, Anda tidak salah, karena memang kebanyakan ilustrasi jaringan komputer memuat simbol cloud atau awan yang merupakan perumpamaan dari internet. Tapi, kenapa internet disimbolkan dengan awan? Nah, menurut newyorker.com, simbol awan dipakai karena merepresentasikan keberadaan data kita ada di suatu tempat di luar sana yang mengambang, melayang, nirkabel, yang tersedia di mana saja, kapan saja, ya ketika kita butuhkan pasti akan ada. Istilah awan juga menarik karena merupakan kebalikan dari dunia material yang real, seperti ada colokan, ada kabel, ada hard disk, dan lain sebagainya. Ini menarik. Lalu apa yang dimaksud dengan cloud computing? Menurut AWS, cloud computing, di kelas ini kita menyebutnya dengan komputasi awan ya, adalah penggunaan sesuai dengan kebutuhan atau on demand sumber daya IT melalui internet dengan harga sesuai pemakaian atau pay as you go. Mari kita uraikan definisi tersebut. Yang pertama, penggunaan sesuai kebutuhan. Ini menunjukkan bahwa AWS memiliki sumber daya yang Anda butuhkan kapanpun dan dimanapun. Tak perlu memberitahu AWS kapan Anda akan membutuhkan layanan atau data tersebut, kapanpun dan dimanapun. Jadi tidak perlu lagi kita memberitahukan ke AWS, kita butuh ini, kita butuh itu. Tidak seperti itu. Jadi ketika Anda tiba-tiba membutuhkan sebuah server, maka dengan sekali klik Anda bisa mendapatkannya. Ketika Anda tiba-tiba membutuhkan 300 server virtual, dengan melakukan beberapa klik Anda bisa mendapatkannya. Mereka pun akan menyediakan layanan. Demikian pula ketika Anda membutuhkan penyimpanan sebesar 2000 terabyte misalnya. 2000 terabyte itu sama dengan 2 petabyte, Anda langsung bisa menggunakannya. Silakan gunakan penyimpanan tersebut sesuai dengan kebutuhan Anda. Di saat Anda tidak membutuhkannya lagi, maka klik saja, langsung klik saja untuk melepaskan itu semua. Semudah itu, segampang itu, sesimpel itu. Fleksibilitas semacam ini tidak mungkin Anda dapatkan di data center on-premise atau lokal. Kedua, sumber daya IT. Sumber daya IT adalah sebagai bagian besar dari filosofi AWS. AWS memiliki ratusan layanan unggulan, banyak sekali. Mengapa begitu banyak? Jawabannya sangat sederhana, karena bisnis membutuhkannya. Di AWS pun ada beberapa sumber daya IT yang sudah umum digunakan di sejumlah perusahaan. Contohnya begini, anggaplah Anda menggunakan database basis data MySQL di perusahaan tempat Anda bekerja. Apakah kemampuan untuk menginstal mesin MySQL membuat perusahaan Anda lebih baik, lebih bersaing daripada kompetitor? Jawabannya tidak juga. Mungkin tidak.
Apakah dengan menyimpan atau backup cadangan membuat perusahaan Anda lebih unggul dari perusahaan lain? Diragukan? Tentu tidak. Sekali lagi, itu diragukan. Data di dalam database dengan model cara membangun tabel dan mengelola struktur datanya, itulah yang akan membuat perusahaan Anda menjadi pembeda di antara pesaing yang lain. Di AWS, hal semacam itu disebut undifferentiated heavy lifting. Semua proses kerja yang tidak menambah nilai bagi perusahaan dari IT. Proses kerja IT yang umum seperti instalasi OS, pembaruan perangkat lunak, update, dan lain sebagainya seringkali dilakukan secara repetitif dan akhirnya memakan waktu. Tentu ini tidak efisien dan tidak efektif. Nah, hadirnya AWS untuk membantu Anda menangani hal-hal semacam itu. Jadi, Anda bisa fokus pada bisnis perusahaan Anda. Yang ketiga, melalui internet. Ini menyiratkan bahwa Anda dapat mengakses sumber daya tersebut yang telah kita paparkan sebelumnya ya, menggunakan web browser atau secara terprogram, online semua. Tak perlu kontrak apapun. Cukup bayar dengan mekanisme pay as you go, bayar sesuai dengan pemakaian, sama halnya dengan skenario kedai kopi. Anda tidak perlu memperkerjakan banyak pegawai terus-menerus, cukup di waktu jam sibuk saja. Bahkan di waktu malam hingga pagi Anda tidak membutuhkan pegawai sama sekali, karena kedai kopi itu tutup. Itulah cloud computing alias komputasi cloud. Sebelum datangnya komputasi cloud, perusahaan yang ingin membuat data center harusnya membangun sendiri dan harus memprediksikan beban kerja layanannya. Ini tentu sangat merepotkan karena perlu biaya yang cukup besar dan investasi yang tidak sedikit. Seperti data center biasanya terdiri dari rak-rak komputer yang berjajar, kemudian jaringan yang kompleks, ada penyimpanan untuk hardware dan juga sistem penyimpanan yang terkelola, kemudian ada AC-nya, listriknya, dan lain sebagainya, yang tentunya ini cukup merepotkan bagi perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki sumber daya yang besar. Selain itu, perusahaan harus mengeluarkan dana-dana untuk membayar sewa bangunan, untuk kebersihannya, listriknya, pendinginnya, keamanannya, dan lain-lain. Banyak sekali. Dan meskipun data center telah siap digunakan, perusahaan wajib memastikan bahwa data center tersebut mampu melayani kebutuhan beban kerja. Bisa saja tinggi, bisa saja rendah, tergantung situasinya. Kenapa begitu? Begini, suatu perusahaan yang telah berhasil membangun data center untuk menopang kebutuhan websitenya, setiap hari website tersebut rata-rata diakses oleh misalkan 10.000 pengunjung misalkan. Namun pada umumnya pada hari Minggu, hari weekend, jumlahnya hanya 5.000. Angka ini bisa berubah lagi di hari-hari spesial, di hari libur seperti misalkan malam tahun baru ketika tiba-tiba 30.000 pengunjung membanjirinya. Lantas website tersebut beberapa kali down. Nah, bagaimana cara untuk mengatasi masalah ini? Tenang, dengan komputasi cloud semua akan terselesaikan. Anda bisa menyesuaikan kemampuan data center sesuai kebutuhan beban kerja. Tidak akan ada kekurangan dan kelebihan lagi. Jadi semuanya sudah fit dan tepat biaya, tepat sasaran, tepat guna, efisien, efektif. Nanti kita akan bahas hal ini lebih detail ya. Oke guys, terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Buat kamu yang belum subscribe, ayo subscribe biar aku semangat lagi untuk buat video lagi ya. Ayo subscribe, like, dan komentar di bawah kalau kamu punya pengalaman lebih tentang AWS Cloud atau komputer awan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.